Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3, yaitu tentang lingkungan dan manfaatnya. Hari ini kita akan belajar 1. Menjelaskan cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. 2. Menjelaskan gangguan pada organ gerak manusia. 3. Menganalisis ide pokok pada setiap paragraf. 4. Menggambar komik berdasarkan bacaan. Coba anak-anak, ayo kita membaca dari teks pupena yang berjudul Cara Berjalan yang Benar. Cara berjalan yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Umumnya, kita berpindah tempat dengan cara berjalan. Berjalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti melangkahkan kaki bergerak maju. Kita dianjurkan melangkahkan kaki sekitar 10.000 langkah setiap hari untuk menyehatkan tubuh kita. Namun, berjalan juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan jika dilakukan dengan tidak benar, seperti berjalan dengan langkah terlalu lebar atau sambil menunduk. Oleh karena itu, kita harus mengetahui cara berjalan yang benar agar tubuh kita tetap sehat. Berjalan dengan benar berarti memperhatikan lebar langkah dan posisi tubuh saat berjalan. Lebar langkah saat berjalan yang benar adalah selebar tulang pinggul. Posisi tubuh saat berjalan juga harus tegak dan tetap santai, tidak terlalu kaku. Jangan berjalan sambil menunduk karena hal ini akan menambah beban pada panggul kita. Manusia selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Paragraf kedua, kita harus tahu cara berjalan yang benar. Paragraf ketiga, cara berjalan yang benar dengan memperhatikan posisi tubuh. Seperti itu anak-anak, nanti kalian bisa belajar lagi pada paragraf yang lainnya, bisa dicoba-coba lagi ya. Untuk berikutnya kita belajar menjelaskan cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Nah, bagaimana sih cara memelihara kesehatan organ gerak manusia? Ayo ikuti cara berikut. 1. Duduklah dengan posisi yang tegak. Nggak boleh duduk sambil terlalu membungkuk ya, soalnya itu akan mengganggu posisi tulang belakang kalian. Duduklah dengan posisi yang tegak, punggungnya lurus, oke? Yang kedua, tidur dengan posisi telentang atau miring dengan tubuh diluruskan. Jadi posisi tidur yang baik adalah telentang atau miring dengan posisi tubuh yang lurus, tidak tengkurap ataupun posisinya menekuk seperti ini ya, tidak baik untuk kesehatan tulang. Yang ketiga, berdirilah dengan posisi tubuh yang tegak. Gambar yang pertama, anak ini berdiri dengan posisi agak membungkuk. Anak yang kedua, posisinya agak maju ke depan, dadanya terlalu membusung ke depan. Anak yang ketiga, posisi berdiri yang benar adalah seperti ini, jadi lurus tegak berdiri. Kemudian yang keempat adalah mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung vitamin dan mineral. 5. Berolahraga secara teratur. Nah, kalau sudah menjaga tulang seperti itu, ada juga penyakit yang dialami manusia akibat salah posisi duduk ataupun berdiri, dan juga karena bawaan atau kekurangan gizi. Apa saja sih? Posisi duduk yang salah dapat menyebabkan gangguan pada tulang belakang. Contohnya adalah kifosis, lordosis, dan skoliosis. Coba anak-anak amati gambar berikut. Posisi duduk mana yang benar?
Yang pertama salah ya karena membungkuk. 2, kurang tepat ya karena terlalu melengkung ke depan. Ketiga, posisi duduknya sudah benar ya. Yang keempat, ini juga membungkuk ke depan. Yang kelima, juga tidak benar karena kepalanya diletakkan di atas meja. Jangan ditiru ya. Nah, sekarang kita akan jelaskan, yaitu yang pertama adalah kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke depan sehingga terlihat bungkuk. Jadi kita mengingatnya adalah dari kata-kata awalnya ki, berarti seperti aki-aki. Aki-aki itu berjalannya membungkuk seperti itu. Seseorang yang mengalami kifosis dapat dikenali dari adanya punuk atau tonjolan pada punggungnya. Yang kedua adalah lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang belakang pada punggung bawah yang memiliki kelengkungan berlebihan dan merupakan kebalikan dari kifosis. Ciri penderita lordosis yaitu punggungnya lebih rendah serta perut dan bokong terlihat menonjol. Jadi melengkung ke depan ya anak-anak ya. Yang ketiga, skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Jika dilihat dari belakang, tulang belakang melengkung ke samping membentuk huruf S. Penderita skoliosis lebih mudah dikenali dari belakang karena punggungnya yang melengkung membentuk huruf S. Yang keempat, fraktura dan fisura. Fraktura adalah istilah lain dari patah tulang. Sedangkan fisura adalah istilah lain dari retak tulang. Yang kelima, rakitis. Rakitis adalah penyakit tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Penderita rakitis dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok seperti huruf X atau O. Yang keenam, osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit tulang yang disebabkan oleh penurunan kepadatan tulang. Perhatikan gambar di samping. Ini adalah struktur tulang yang sehat. Sebelah kanan adalah tulang yang mengalami osteoporosis. Jadi lubang-lubangnya lebih lebar sehingga kepadatannya menurun. Penderita osteoporosis dapat mengakibatkan tulang kaki terasa nyeri atau mudah patah. Seperti ini ya. Kalau kena osteoporosis, rongga-rongganya semakin melebar dan lebih tipis, lebih rawan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk belajar menggambar komik berdasarkan bacaan. Anak-anak, komik adalah cerita bergambar yang lucu dan mudah dicerna. Dalam komik ada urutan gambar yang disusun secara berurutan. Dalam komik juga terdapat paduan kata-kata yang ditulis dalam balon kata. Nah, ini adalah balon kata. Nah, anak-anak nanti bisa mencoba sendiri untuk bermain di rumah dengan cara membuat komik. Bisa dicoba ya untuk membuat komik dari tema berikut, yaitu posisi duduk yang benar dan manfaatnya, atau cara menjaga organ gerak dan manfaatnya. Tentukan tokoh-tokoh dan tempat terjadinya cerita. Gunakan kertas gambar dan warnai dengan rapi. Oke, bisa dicoba di rumah ya. Nah, setelah kalian belajar hari ini, akhirnya cukup sekian dari Bu Aini dan terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.